Ibu dan umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari Sabat ini saya tidak ingin membawakan renungan yang begitu panjang kepada Bapak Ibu. Saya hanya ingin mengambil beberapa ayat dari Alkitab dan juga kisah yang sepertinya seluruh umat Tuhan yang hadir pada saat ini sudah tahu mengenai kisah ini. Tapi marilah kita dengarkan kisah ini dan kita telah lebih dalam lagi mengenai kisah ini, karena ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat dari mempelajari Alkitab berulang-ulang. Saya akan mengangkat sebuah kisah dari satu kitab. Dalam kitab ini hanya menceritakan satu orang ini saja. Dan kitab ini dimulai dari sebuah keluarga yang dipimpin oleh seorang kepala rumah tangga, seorang istri dan juga dua anak laki-lakinya. Keluarga ini adalah keluarga Bapak Elimelek. Sebagaimana kita tahu, keluarga ini punya istri Ibu Naomi dan anaknya yang pertama Mahlon, yang kedua adalah Kilion. Keluarga ini tinggal di Bethlehem, punya harta yang begitu banyak, namanya termasyhur di kota itu, bahkan keluarga yang harmonis juga. Tapi ada satu kejadian yang menimpa kota Bethlehem ini. Ketika diartikan kota Bethlehem ke dalam bahasa Indonesia, maka itu disebut sebagai kota roti. Tapi ada satu hal yang sebenarnya cukup mencengangkan pada masa itu. Kota roti mengalami kekurangan makanan. Kelaparan terjadi di kota itu. Lalu ini sama seperti ketika kutub Antartika mengalami kekurangan es, sedikit tidak masuk akal. Tapi semua ladang, tanah, rumah tahu bahwa alam melarang keras umatnya untuk bergaul, apalagi pindah dan menetap di kota tanah bernama Boas. Sebagaimana yang kita tahu bahwa di Perjanjian Lama Tuhan mengatakan kepada umat Israel bahwa ketika mereka memanen gandum, hendaklah mereka tidak mengumpulkan sampai biji-bijian terkecil. Jangan diulang lagi diambil, jadi sisa-sisa dari gandum akan diambil oleh para anak yatim, para janda, ataupun orang-orang yang tidak mampu, sehingga semuanya bisa berkecukupan. Itulah yang dilakukan oleh Rut. Kemudian Boas yang melihat Rut yang selalu bekerja dengan rutin seperti itu, bertanya kepada orang-orangnya, bertanya siapa ini? Mereka ceritakan bahwa ini adalah Rut, menantu dari Naomi. Karena kemasyhuran dari keluarga Elimelek pada saat itu yang begitu besar, Boas juga kenal dengan Naomi. Akhirnya, singkat cerita, Boas menikah dengan Rut. Mereka memiliki anak dan Naomi pun ikut bersama dengan mereka. Ceritanya selesai sampai di sini, hanya singkat. Tetapi ada 3 tokoh yang ingin saya bahas pada saat ini. Yang pertama adalah Elimelek. Elimelek datang dari Bethlehem dengan penuh harta yang bergelimang, punya kemasyhuran nama, harta tahta kuasa dia punya semuanya. Tapi ketika dia melawan perintah Tuhan, hanya namanya yang kembali kepada kota Bethlehem. Yang kedua, Orpa. Dia tidak punya apa-apa ketika di Moab. Dia datang menikmati harta daripada Elimelek ini, menikah dengan salah satu anaknya. Tapi ketika dia diminta untuk mengikut Naomi di pertengahan jalan, tanah Yudea ini berada tidak jauh daripada kota Bethlehem. Hanya sedikit lagi menuju kota Bethlehem. Hanya diyakinkan sedikit oleh Naomi, hatinya berubah. Ia kembali ke kota Moab dan hingga pada akhir dari Alkitab, nama Orpa tidak pernah lagi disebutkan. Yang ketiga, tokoh utama dari kitab ini, Rut. Rut dengan penuh kesetiaan mengikut Naomi, dari tidak ada apa-apa hingga menikah dengan Boas. Apa yang bisa kita lihat daripada Rut ini? Kenapa kita perlu setia seperti Rut ini? Setia mengikut mertuanya, bahkan hingga pada titik terendah daripada mertuanya ini dia tetap setia. Kita bisa melihat di buku Amsal 3 ayat 3, Amsal 3 ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ketika kita kalungkan, apa yang kita kalungkan saat ini? Pada saat ini saya kalungkan name tag. Di name tag ini tertulis nama saya, CMG Iren. Maka orang akan mengenal saya sebagai CMG Iren. Ketika kita kalungkan kesetiaan, setia di dalam leher kita, maka orang akan mengenal kita sebagai orang yang setia. Lalu, upah apa yang kita dapat dari kesetiaan? Dari kitab Rut kita bisa dapatkan di dalam Rut 4, dikatakan bahwa Rut dan Boas memiliki keturunan bernama Obed. Dari Obed lahirlah Isai. Dari Isai lahirlah Daud. Dan dari keturunan Daud lahirlah juru selamat dunia.
Kesetiaan Ruth dibayar hingga pada saat ini. Harga dari kesetiaan Ruth dirasakan oleh seluruh penduduk di muka bumi ini. Yesuslah yang menjadi perantara kita semua, Yesuslah yang menyelamatkan kita semua. Bahkan karena kesetiaannya hingga pada akhir penutupan dunia ini, nama Ruth akan selalu diingat. Inilah yang menjadi pelajaran bagi kita semua, Bapak dan Ibu. Hendaklah kita setia hingga akhir, setia hingga kedatangan Yesus yang kedua kali, hingga kita beroleh upah kita yang di surga. Baiklah, sampai di sini renungan kita pada hari Sabat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa telah menyertai hamba-Mu ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Hendaklah firman-Mu ini Bapa sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.